Juventus tampaknya akan mencoba menjadikan Weston McKennie jadi pemain kunci di awal musim. Kabarnya, sang pemain akan punya peran baru pada pekan kedua. Pada laga perdana Liga Italia 2022-2023, Juventus menurunkan formasi 4-4-1-1. McKennie dipasangkan Massimiliano Allegri sebagai sayap kiri. Penampilan McKennie di posisi barunya itu bisa dibilang gagal. Sang pemain gagal memberikan ancaman seperti pemain sayap pada umumnya. Pemain berusia 23 tahun ini pun akhirnya ditarik keluar pada menit ke-76. Banyak penggemar Juventus tak puas dengan performanya di lapangan. Tetapi, Allegri masih percaya dengan pemain tersebut dan berencana memberikan peran yang berbeda. Ide bermain Allegri dengan formasi tersebut sempat tak berjalan di awal laga. Baru di babak kedua, Juventus tampak mengubah formasinya jadi 4-3-3. Corriere dello Sport memprediksi bahwa Juventus masih akan tetap turun dengan formasi 4-4-1-1 pada pekan kedua. Rencana itu terkuak sebelum menghadapi Sampdoria di Luigi Ferraris. Allegri tampak tidak ingin mengubah formasi dasarnya. McKennie dikenal sebagai pemain berposisi sebagai gelandang. Tapi dia juga dikenal bisa memainkan sejumlah posisi dan peran di dalam tim. Dalam laporan yang sama disebutkan, McKennie rencananya akan dimainkan sebagai pemain nomor 10 atau bermain di belakang ujung tombak Dusan Vlahovic. McKennie akan melakoni laga pertamanya sebagai gelandang serang Juventus, termasuk musim ini. Keharusan Allegri memakai McKennie di nomor 10 nantinya karena banyak pemain Juventus yang cedera. Angel Di Maria yang sebetulnya mengisi posisi tersebut dan bermain sangat apik, justru dibekap cedera selama setidaknya 2 pertandingan. Juventus mendapatkan kabar baik setelah melakoni laga pekan pertama Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. Kabarnya, cedera Paul Pogba lebih cepat pulih. Kabar tersebut disampaikan oleh media Italia, La Gazzetta dello Sport. Dalam laporan itu, Paul Pogba mengalami peningkatan pesat dalam perawatan cederanya. Sebelumnya, Pogba mengalami cedera lutut saat berlatih bersama Juventus pada tur pramusim di Amerika Serikat bulan lalu. Ada robekan meniskus di lutut Pogba yang membuat dirinya harus absen selama beberapa minggu. Gelandang asal Prancis itu sebenarnya sempat ditawari untuk menjalani operasi. Akan tetapi, Pogba menolak tawaran itu karena takut tidak bisa bermain bersama timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Pogba pun akhirnya lebih memilih pemulihan melalui fisioterapi, gym, dan latihan akuatik untuk memperkuat lututnya. Sebenarnya, proses operasi bisa saja membuat cedera Pogba benar-benar sembuh maksimal. Namun, proses pemulihan dari operasi tersebut juga akan membutuhkan waktu yang lama. Meski hanya menjalani fisioterapi, proses penyembuhan cedera Pogba berjalan sangat cepat. Bahkan, perkembangan penyembuhan cedera Pogba lebih cepat daripada jadwal yang ditentukan. Ex-gelandang Manchester United itu diprediksi sudah bisa ikut kembali berlatih untuk Juventus pada pekan depan. Hanya saja, Pogba masih belum bisa bermain untuk Juventus dalam waktu dekat ini. Si Nyonya tua mungkin baru bisa memainkan Pogba pada September tahun 2022 mendatang. Apabila sesuai rencana, Pogba bisa saja turun bermain saat Juventus melawan Salernitana pada tanggal 11 September tahun 2022. Namun, hal tersebut tentu merupakan skenario terbaik yang dimiliki oleh Juventus. Pogba masih memerlukan perawatan intensif agar cederanya benar-benar bisa sembuh sempurna. Arkadiusz Milik telah kembali ke mode sebagai opsi transfer untuk Juventus musim panas ini. Bianconeri telah memiliki minat sejak dia berada di Napoli. Mereka dilaporkan hampir mengontraknya sesekali, tetapi dia sekarang bermain untuk Olympique Marseille di Prancis. Klub Prancis telah menikmati bakatnya, dan dia membantu mereka untuk mengamankan kembali ke Liga Champions pada akhir musim lalu. Namun, sebuah laporan di Tutto Mercato Web mengklaim mereka siap untuk melepasnya musim panas ini. Dikatakan mereka telah menawarkan dia ke klub di belakang layar, dan Juve bisa menyalakan kembali minat mereka padanya. Bianconeri fokus pada penandatanganan Memphis Depay sekarang, tetapi kepindahan untuk pemain Belanda itu tidak pasti, dan Milik dapat bergabung dengan Juve sebagai rencana B. Laporan telah menautkan kami dengan kepindahan Milik untuk waktu yang lama, dan tautan ini tidak akan segera hilang. Namun, dia tampaknya tidak menjadi target prioritas bagi Max Allegri, dan pelatih Juve kemungkinan lebih suka menambahkan Depay ke dalam skuadnya. Tapi pengalaman Milik di Serie A berarti dia bisa menjadi rekrutan yang lebih baik. Mungkin dia bisa menjadi Mario Mandzukic baru kami.